Sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Sahih Al-Bukhari dikumpulkan, kitab tersebut merupakan kumpulan daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merangkum lebih daripada 7.000 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya yang sahih, dengan periwayat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut yang mana mereka memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang thigah, bahkan di atas standar yang sangat tinggi, sehingga menjadikan kitab Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Sahih sebagai hadis yang paling sahih yang diriwayatkan di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para masyayikhuna, mereka di bulan suci Rajab semacam ini, mereka sama-sama berkumpul untuk membacakan kitab Sahih Al-Bukhari dengan tadarus, dengan cepat mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kitab Sahih Al-Bukhari ini dibaca dan dikaji secara detail dan terperinci, sehingga para sahabat al-alawiyin secara khusus dan para ulama secara umum, mereka memiliki perhatian yang sangat besar sekali terhadap kitab Sahih Al-Bukhari di dalam mengkaji, memahaminya, mempelajarinya, sehingga sehingga Jaddana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di dalam kitabnya Rawdatul Wildan menyebutkan panjang lebar pembahasan tentang kitab Sahih Al-Bukhari, hingga beliau menyebutkan di antara syarah yang disyarahkan daripada kitab Sahih Bukhari itu mencapai lebih daripada 1.000 syarah yang dituliskan untuk kitab Sahih Bukhari, antara yang ringkas maupun yang panjang. Dan ini menandakan bukti begitu besar perhatian ulama terhadap kitab Sahih Bukhari. Mereka mengkaji. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habshi, penulis kitab Maulid Sayyidud-Durar, bagaimana beliau di Seoul itu setiap hari Senin itu dibacakan sepanjang tahun, dibacakan kitab Sahih Bukhari, dikaji secara detail dan terperinci. Sebagaimana di majlis-majlis yang lain pun, di majlisnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segar dan yang lain-lainnya. Tetapi secara khusus di bulan suci Rajab itu dibaca secara tadarus dengan jangka waktu yang singkat, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Itu dihantarkan kitab Sahih Bukhari demi untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam pembacaan kitab Sahih Bukhari itu pintu langit dibuka oleh Allah, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab dahulu Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau itu pernah mengatakan, "Inda dzikri salihina tanzilu rahmah." Tatkala kita menyebut orang yang saleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sabaid ketika mengutip ucapan Sufyan bin Uyainah ini, beliau mengatakan, "Inda dzikri salihin tanzilu rahmah, fa kaifa bi aslahi salihin." Maka bagaimana kiranya apabila yang disebut adalah pemimpin kaum salihin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dibacakan kitab Sahih Bukhari, itu dalam satu hadis dibacakan sanad periwayatan, rantaian periwayatan, nama-nama para periwayat itu disebut satu persatu. Dan mereka ini para periwayat tidak menjadi seorang periwayat dengan standar sahih, dengan tingkat yang tinggi, melainkan ketika mereka memenuhi persyaratan. Dan di antara syarat-syaratnya itu adalah mereka bersifat udul, dalam arti mereka tidak melakukan kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar. Ketaatan mereka lebih dominan dan akhlak mereka begitu mulia. Ini salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap periwayat hadis. Dan syarat semacam ini, ya, orang kalau memenuhi syarat semacam ini, mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
Bahkan mereka adalah orang-orang para aulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama bukan satu, bukan dua, ratusan ribuan nama-nama orang-orang tersebut disebutkan di dalam kitab, dalam pembacaan kitab Sahih Bukhari. Karena itu tanpa diragukan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para muhaditsin mereka mengatakan bahwasanya ketika disebutkan nama salah seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini dikenal sebagai jalisul malaikat, teman duduknya malaikat. Dan ini disebutkan sebagaimana di Sahih Muslim, riwayat Abu Nuaim dan lain sebagainya, bahwasanya Imran bin Husain itu teman duduknya malaikat. Sehingga ulama-ulama ahli hadis juga menyatakan ketika disebut namanya Imran bin Husain, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, sebab saat itu pintu langit dibuka dan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang Imran bin Husain, seorang sahabat yang disebut dalam pembacaan kitab Sahih Bukhari. Berapa banyak pembesar-pembesar sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, dari mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah, dari para keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama menggetarkan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, di malam hari ini kita sama-sama berkumpul membacakan kitab Sahih Bukhari. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat dan harapan kita. Segala doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan kitab Sahih Bukhari di bulan Rajab ini, di antara yang memulainya adalah para ulama di kota Zabid. Kota Zabid itu adalah negerinya para ulama, para muhaditsin dari Bani Ahdal, ya, daripada muhaditsin begitu banyak. Di antaranya di sana adalah Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai, seorang muhadits besar. Kemudian juga Bani Ahdal, di antaranya Imam al-Muhaditsin, yaitu Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, juga seorang ahli hadis di Zabid. Imam Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal, Ahmad bin Muhammad Al-Sharif Al-Ahdal, ya, Ahmad bin Muhammad Qatar, Abdul Hamid bin Ahmad bin Muhammad Qatar, dan banyak lagi ahli-ahli hadis yang terkenal di negeri Zabid tersebut. Mereka inilah dimulai pembacaan Sahih Bukhari di negeri mereka, di kota Zabid. Dan banyak daripada Sadat dan Al-Alawiyin yang belajar di kota Zabid dari mereka para ulama. Sehingga adat kebiasaan ini dari kota Zabid dibawa ke Hadramaut dan juga tersebar di Mekah dan di Madinah yang bersumber dari Yaman. Kemudian setelah itu dari Hadramaut banyak para ulama yang hijrah, dan dari Indonesia juga belajar ke Hadramaut pulang dengan membawa kebiasaan semacam ini. Di antaranya guru besar umat Islam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habashi, yang setiap bulan suci Rajab itu udah lebih dari 100 tahun di Indonesia ini dibacakan kitab Sahih Bukhari setiap bulan suci Rajab. Dan juga di berbagai tempat yang lainnya, di antaranya di Pekalongan, di majelisnya Imam Al-Qutb Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang sudah puluhan tahun. Ini semua adalah harapan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kita sekalian, mengangkat bala yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia. Apalagi di saat-saat sekarang, di antara cara solusi yang terbaik adalah dengan iltija kepada Allah, bersimpuh di pintu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkat mereka para aulia, para salihin, berkat kitab Sahih Al-Bukhari dan hadis-hadis Nabi Muhammad, mudah-mudahan bala dan musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, beliau itu membagi kitab Sahih Al-Bukhari menjadi 40 bagian. Membagi kitab Sahih Bukhari menjadi 40 bagian, sehingga ketika terjadi musibah, bala, bencana menimpa kaum muslimin, beliau mengumpulkan murid-murid beliau, lebih kurang 40 orang lebih atau kurang, diajak untuk berziarah ke makamnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sesampainya di sana mereka berziarah, kemudian dibagikan setiap orang itu satu bagian, satu juz dari kitab Sahih Bukhari. Mereka membaca masing-masing, sehingga dalam kurun waktu 1 jam 2 jam dihantarkan Sahih Bukhari dengan niat agar Allah mengangkat bala, musibah, bencana, dan saat itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu terkadang ketika musibah menimpa, beliau menulis surat ke kota Tarim kepada para habaib, para ulama yang ada di kota Tarim, untuk membacakan kitab Sahih Al-Bukhari di Masjid Ba'alui dengan niat faraj lil muslimin, agar Allah mengangkat bala, musibah, bencana, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan yang melakukan semacam ini, yaitu membagi kitab Sahih Bukhari menjadi beberapa bagian untuk dibaca dengan cepat, itu bukan hanya Habib Muhammad bin Hadi, bahkan di Mekah pun demikian. Di antaranya yang disampaikan oleh Jaddana Habib Salim bin Ahmad bin Jinda dari guru beliau Al-Imam Muhammad Ali bin Husain bin Abid bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki, dari kakak beliau Muhammad Abid Al-Maliki, bahwasanya ayah mereka Imam Ibrahim Al-Maliki, Ibrahim bin Husain Al-Maliki, itu juga membagi kitab Sahih Bukhari menjadi 30 bagian. Ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau membaca juz pertama, hari kedua dibaca juz kedua, dan begitu 30 hari bulan Ramadan dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Yang melakukan demikian juga membagi Sahih Bukhari menjadi beberapa bagian, di antaranya Al-Imam Al-Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Aidrus Sahib Hyderabad. Di antaranya lagi Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, wal Imam Sahib Nur Safir, Imam Abdul Qadir bin Syekh Al-Aidrus, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang semacam ini untuk dibacakan secara cepat di kurun waktu yang cepat pembacaan kitab Sahih Bukhari. Bahkan kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jinda, saking kecintaan beliau yang begitu besar kepada Sahih Bukhari, beliau membacakan kitab Sahih Bukhari ini di hadapan gurunya Syekh Umar Hamdan. Ketika beliau di Mekah tahun 1349 Hijriah, beliau menghatamkan kitab Sahih Bukhari di dalam Ka'bah, di Jawfil Ka'bah. Beliau hatamkan kitab Sahih Bukhari bersama gurunya Syekh Umar Hamdan di Jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah saat itu. Bahkan juga beliau menceritakan bahwasanya saat itu beliau berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang banyak. Di antaranya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai seorang muhaddits, sebagai penceramah, ahli dakwah, dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan bahkan banyak dari Sadatul Alawiyin yang hafal kitab Sahih Bukhari. Yang hafal kitab Sahih Bukhari. Di antaranya adalah Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau termasuk orang yang hafal daripada kitab Sahih Bukhari. Di antaranya Al-Habib Junaid bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Bahkan beberapa dari mereka yang hafal setengah daripada kitab Sahih Bukhari, di antaranya yaitu Al-Munsif Al-Habib Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim Ibn Imam Ahmad Al-Muhajir Ibn Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dan masih banyak lagi. Bahkan Sultan Badar bin Tuwairi, Badar bin Abdullah, itu beliau hafal 1/4 daripada kitab Sahih Bukhari. Di antaranya lagi Sultan Abdul Hamid Khan Al-Uthmani, beliau juga hafal sebagian besar daripada hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini Salatin, raja-raja di masa itu hafal hadis-hadis daripada Sahih Bukhari. Bahkan itu disebutkan tentang Sultan Abdullah bin Rashid. Beliau adalah penguasa, pemimpin, raja di masa Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam di negeri Hadramut, sampai negeri Hadramut itu dinamakan dengan nama beliau Wadi bin Rashid. Itu Al-Imam atau Sultan Abdullah bin Rashid itu disebutkan beliau termaksud salah seorang sultan yang hafal kitab Sahih Bukhari. Dan setiap malam itu tahajudnya nggak kurang daripada 300 rakaat setiap malam. Begini keadaan para salatin, begini dahulu keadaan para pemimpin, dan mereka semacam itu ketika ulama-ulamanya juga lebih dari itu, ketika mereka bersungguh-sungguh bersimpuh di pintu Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, di malam hari ini kita sama-sama berkumpul, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kakek kami membaca kitab Sahih Bukhari di hadapan guru-guru beliau yang sangat banyak sekali. Di antaranya melalui jalur Sadat Al-Alawiyyin, yang mana setiap riwayatnya itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap riwayatnya mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jinda membaca kitab Sahih Bukhari di hadapan guru-gurunya yang sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Ibn Imam Abdullah bin Husain bin Faqih. Al-Habib Ahmad membaca Sahih Bukhari dari gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Faqih. Beliau membaca di hadapan ayahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Beliau membaca di hadapan ayahnya Al-Imam Al-Habib Husain bin Abdullah bin Alawi bin Faqih. Wal-Habib Husain membaca di hadapan Akhal, paman beliau, yaitu Al-Imam Aidrus bin Imam Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih.
Wal Imam Aidrus membaca di hadapan ayahnya Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqi. Beliau membaca di hadapan ayahnya Al-Imam Abdullah bin Ahmad Al-Fiqi. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Fiqi membaca Sahih Bukhari di hadapan guru-gurunya yang sangat banyak sekali. Di antaranya ulama-ulama yang ada di Mekah. Minhum Al-Imam Al-Bushashi Safiyuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Nabi Al-Bushashi. Wal Imam Ahmad Al-Bushashi membaca Sahih Bukhari di hadapan gurunya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Wal Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ramli dan yang lain-lainnya, yang mana keduanya membaca Sahih Bukhari di hadapan gurunya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, yang bersambung kepada guru mereka Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani sampai periwayatan itu. Hingga Al-Imam kembali lagi kepada Abdullah bin Ahmad Al-Fiqi membaca Sahih Al-Bukhari di hadapan guru beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Baharun. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Habib Muhammad Al-Hadi wal Habib Abu Bakar Ibn Imam Al-Qadhi Abdurrahman Ibn Ahmad Shihabuddin. Mereka berdua membaca di hadapan ayah mereka Al-Imam Al-Qadhi Abdurrahman bin Ahmad Shihabuddin. Wal Abdurrahman Al-Qadhi membaca Sahih Bukhari di hadapan guru beliau Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Khalid. Di hadapan guru beliau Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqa. Beliau membacanya di hadapan gurunya Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Aidrus dan Syekh Ali Ibn Abi Bakar Sakran, yang mana keduanya membaca Sahih Bukhari di hadapan ayah mereka Imam Abu Bakar Sakran dan paman mereka Umar Al-Mahdar, dan keduanya membaca di hadapan guru mereka dan ayah mereka Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf, yang mana Imam Abdurrahman As-Sagaf membacakannya di hadapan gurunya Imam Muhammad bin Alawi Sahib Amain. Beliau membacanya di hadapan Imam Abdullah Ba'alawi. Beliau membaca di hadapan ayahnya Alawi Al-Huyur, membaca di hadapan gurunya dan ayahnya Imam Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Wal-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi membaca di hadapan gurunya yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Alawi. Beliau membaca di hadapan gurunya Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abi Saif Al-Yamani. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Imam Abul Hasan Ali bin Hamid bin Ammar At-Tarablusi. Beliau membaca di hadapan gurunya Imam Abu Baktum Isa ibn Hafidh Abi Dar Abad bin Ahmad bin Muhammad Al-Arawi. Beliau membaca di hadapan ayahnya Imam Al-Hafidh Abad bin Ahmad Al-Harawi. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli wa Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamawi As-Sarkhasi wal Imam Abu Haytham Muhammad bin Makki Al-Kushmihani. Mereka semua membaca di hadapan guru mereka Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri. Wal Firabri membaca di hadapan gurunya Imam Al-Muhaddithin yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi qira'atan alaihi maratain di Bukhara di Firabri. Dan inilah sanad mereka semuanya sampai kepada Imam Al-Bukhari. Setiap individu dari mereka adalah para aulia, adalah wali-wali yang bertakwa kepada Allah dari keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah dengan berkat mereka kita semuanya mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkat sanad mereka kita bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, segala harapan kita, hajat duniawiyah wa ukhrawiyah, untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk negeri kita, untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Warzuqna min ba'dihi tafarrudan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajadal ajudin wa rahmal masakin wa ya dzal quwwatil matin. Wa insyaallah kita juga mengharapkan ijazah dengan sanad semacam ini yang bersambung kepada Jaddana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari guru kita Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan kita bersambung dengan mereka para aulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.